So-soan tire whisperer sih. Yo, hey guys, Mike. So let's go. Alright. Yes guys, seperti kalian tahu, George Russell didiskualifikasi kemarin di Spa. Sayang banget, dia nyetirnya udah bagus, udah keren banget ya, strateginya bagus juga dan strong pace banget. Sayang banget dia harus didiskualifikasi. Ya namanya peraturan tetap peraturan, gimana-gimana. Mobil dia indikasinya 1,5 kilo lebih ringan, yang mana bisa membawa dia kurang lebih 0,5 detik tiap lapnya, lebih kenceng 0,5 detik tiap lapnya. Kita bahas bareng-bareng apa aja yang terjadi di Spa race kemarin. Jangan lupa untuk like, komen, share teman-teman kalian dan juga subscribe. Bantu gue ke 50.000 sub tahun ini. Semua bisa, and ya, let's go. Ini dia obrolin race Spa. Let's go. Ya, sebenarnya bagus banget ya kemarin. Tidak ada yang menyangka kalau Mercedes bakalan 1-2 karena Lewis start di posisi ketiga, Russell start di posisi ke-6. Jadi tiba-tiba bisa Russell yang 1, Lewis yang 2 gitu. Itu perhitungan kalkulasi macam apa gitu kan. Menarik sekali dan tidak ada safety car, tidak ada VSC juga kemarin yang membantu jalannya balapan atau mengganggu balapan, bisa dibilang membantu atau mengganggu ya. Jadi ya tergantung ngelihat dari sudut pandang siapa gitu kan. But ya sayang banget kemarin bener-bener clean race. Yep. Sayang untuk dari segi penonton ya istilahnya, karena kan penonton kepinginnya balapan yang chaos gitu kan, yang wow gitu ya. Oke, kita breakdown dulu aja pelan-pelan. Kita rangkum dikit lah ya sebelum gua bahas beberapa part yang lumayan penting mungkin di balapan kali ini. Lap 1, kita mulai dari lap 1. Lap 1 startnya Leclerc untungnya bagus, dan Perez yang startnya jelek, dia kejam sama Lewis Hamilton di turn 1 dan battle terus sampai ke Rouge yang mana mengganggu pace-nya Lewis dan juga Perez dan membuat Charles Leclerc masih bisa bertahan di P1, yang mana harusnya biasanya Spa itu selalu yang start di P1 itu tidak diuntungkan teman-teman, karena kalian tahu sendiri Camel Straight itu lurusannya panjang banget dan of course slipstream di situ akan membuat pembalap yang di belakang nyalip yang posisi pertama gitu ya. Tapi berbeda dengan skenario kemarin karena Lewis Hamilton mengganggu atau mencoba untuk mendapatkan posisi kedua di posisinya Perez, yang mana membuat Leclerc of course masih bisa bertahan di posisi pertama gitu ya. Tapi hanya bertahan 3 lap teman-teman ya. 3 lap saja Leclerc bertahan di posisi pertama. Lap ketiga disalip sama Lewis Hamilton. 2 lap berarti hitungannya ya, nggak sampai 3 bahkan. Jadi lap ketiga Lewis Hamilton take the lead, dan kemarin harus diakui Mercedes strong banget di Spa teman-teman, race pace-nya compare sama Red Bull bahkan dan bahkan sama McLaren. Somehow di race pace Mercedes bisa kenceng banget kemarin. Ini yang menarik guys ya. Ini udah kayak gua ngebayanginnya kayak gua main di EFL gitu. Qualifying gue jelek gitu kan, tapi race pace gue masih pede. Ya ini sama kayak Mercedes gitu ya. Qualifyingnya biasa aja gitu, tapi race pace-nya kencang gitu ya, dan konsisten banget. Jadi ya Mercedes kemarin GG banget. Nyalip di lap ketiga. Dan fast forward ke lap 11 ini momen dimana yang menurut gue strateginya Ferrari kemarin sedikit bersinar teman-teman. Dalam tanda kutip strateginya Ferrari-nya Leclerc ya, yang mana lap ke-11 dan 12 itu Mercedes dan juga McLaren dan juga Red Bull itu pada masuk pit teman-teman, atau Mercedes sama Red Bull doang dah. Pokoknya tim-tim yang di belakangnya Ferrari itu pada ngepit, atau termasuk Hamilton di lap 12 ngepit duluan gitu. Tujuannya untuk meng-undercut Ferrari of course ya. Ya walaupun Hamilton udah di depan, tapi kan maksudnya kalau pitnya lebih awal gapnya bisa semakin jauh gitu kan kalau ke undercut gitu. Dan ternyata semuanya tidak berjalan mulus karena apa? Karena traffic guys ya. Jadi di lap ke 13 atau lap 11 dan 12 itu mereka masih kena traffic gitu, masih ada di belakangnya. Mungkin kayak di belakangnya Yuki, di belakangnya Magnussen atau Verstappen dan lain-lain, yang mana mereka harus salip-salipin dulu gitu. Dan malah ketika Leclerc pit di lap ke-13, dia yang tadinya kalau kalian lihat di foto lap 11 ini, Leclerc dan Hamilton itu 2 detik ya teman-teman ya, kurang lebih kalau kalian lihat di lap 11. Tapi lap 13 itu Leclerc dan Hamilton itu kurang dari 2 detik. Berarti overcutnya Charles Leclerc di lap 13 berhasil,
Uh, jadi menunjukkan atau at least di race inilah ya menunjukkan bahwa kemarin strateginya Ferrari bagus gitu. Keputusan-keputusan yang diambil untuk ngepitin Leclerc bagus gitu ya. Kita mengesampingkan Carlos Sainz dulu karena Carlos Sainz beda, dia start pakai ban hard gitu teman-teman ya. Yang mana strateginya Sainz kemarin kurang bersinar kalau menurut gua pribadi. Tapi Leclerc yang kemarin bagus somehow gitu ya. Oke, fast forward ke lap 21. Kalian bisa lihat Leclerc masih dalam jangkauan under 2 second dengan Lewis Hamilton dari lap 13 teman-teman ya. Jadi sekitar kurang lebih 7-8 lap Leclerc masih under 2 second. Dan Piastri udah nyalip-nyalip banyak tuh. Dia naik ke posisi ketiga dengan gap 3 detik dengan Charles Leclerc teman-teman. Dan Russell juga naik ke posisi keempat. Ingat tadi Russell pit di lap ke-11 guys ya. Jadi George Russell start dengan ban medium, pit di lap ke-11 menggunakan ban hard ya. Kalian ingat-ingat dulu, lap 11 pitnya guys ya. Masih kan balapan ada 44 ya, 44. Dia masuk lap 11 gitu. Jadi kayak masih seperempat balapan gitu teman-teman ya. Udah masuk ganti ke ban hard. Oke, it's okay. Mungkin kemarin kita pikirnya oke, nanti bakalan pit stop lagi gitu kan. Dan ternyata kalian tahu sendiri kemarin skenarionya Hamilton pit di lap 27, yang mana Hamilton ngepit di lap 12 tadi ya. Hamilton pit di lap 12, Russell pit di lap 11. Di lap 27 Hamilton pakai ban hard, dia pit masuk ganti ke ban hard lagi teman-teman. Jadi 2 ban hard untuk Lewis Hamilton. Logikanya next lap atau paling nggak 2 lap lagi Russell masuk lah ya gitu kan, ganti ke ban hard juga. Tapi tidak demikian ya. Ternyata Russell stay out teman-teman. Dan kalian bisa lihat gapnya di lap 36 ketika Leclerc disalip sama Piastri. Itu Hamilton ke Russell gapnya 4 detik. Ingat Russell belum pit ya di posisi ini. Dan di lap ke-44 singkat cerita mereka berhasil nempelin semua. Russell ke Hamilton 0,6, Hamilton ke Piastri 0,9. Leclerc yang off pace banget kemarin di stint terakhirnya. Gue gak tahu kenapa Ferrari jelek banget di pace-nya ya, pace wise-nya jelek di stint ketiganya setelah ganti ban hard kedua untuk Charles Leclerc. Kekejar sama Verstappen, sama Norris juga, tapi uniknya kemarin Leclerc juga masih bisa menahan DRS-nya Verstappen guys ya. Jadi not bad juga sebetulnya sih untuk mobil yang kalian tahu sendiri Ferrari sekarang lagi anjlok ke bawah gitu ya. Secara R&D lah kalau kita di game F1 gitu ya. Dan kan bisa lihat di sini 0,6 Hamilton tidak bisa mengovertake Russell di DRS, apalagi Leclerc sama Verstappen yang 0,7. Biasanya kalau mau nyalip di DRS itu minimal harus 0,5. Ternyata teman-teman, DRS di Spa ini ternyata dimajuin guys ya, DRS-nya. Jadi lebih pendek gitu. Kalian bisa buka DRS-nya. Gue nggak tahu alasannya kenapa. Karena menurut gue di jarak yang biasanya aja udah cukup oke sih, tapi yang di tahun ini ternyata dimajuin DRS, papan DRS-nya, jadi detection-nya lebih, ya maksudnya waktu ngebuka DRS-nya sekarang udah nggak selama yang biasanya, jadi makanya di 0,6 itu masih belum bisa overtake guys ya ternyata. Jadi Spa jadi susah nyalip ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat overtaking spotnya cuma di Camel Straight, di Lecom gitu ya, overtaking spotnya. Dari tadi overtake kebanyakan di balapan kemarin di situ ya, nggak ada overtaking spot lain ya. Bahkan turn 1 pun nggak bisa overtake karena DRS-nya cuma pendek ya, dari bus stop ke La Source gitu ya, ke turn 1. Sayang banget, Spa-Francorchamps sirkuit yang bagus tapi malah kesempatan nyalipnya dikurangin ya. Ya kan teman-teman, sayang banget. Itu aja sih yang gue sayangkan. Menurut gue kayaknya nggak perlu dimajuin sih DRS-nya, tapi ya itu pendapat gue pribadi juga doang sih. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar guys ya. Oke, itu aja rangkuman singkat dari balapan kemarin. Dan kita masuk ke performa atau pembahasan yang menarik, yaitu adalah Mercedes. Kemarin kita bisa akui Mercedes mesinnya bagus banget ya. Dan race pace, maksudnya race pace-nya bagus. Bukan mesinnya ya, tapi race pace-nya. Dimana Russell juga bisa menjaga bannya sampai 34 ya, 34 lap dia masuk di lap 11 teman-teman. Jadi 34 lap menggunakan ban hard gitu ya. Yang mana ternyata possible. Sayangnya
ternyata dia bisa melakukan itu karena mobilnya lebih ringan 1,5 kilo ya. Jadi bisa jadi itu yang membuat mobilnya Russell sedikit lebih kencang ya, mungkin sekitar 0,5. Jadi ya jadinya nggak fair ya sama pembalap-pembalap lainnya gitu, termasuk Lewis Hamilton. Makanya mungkin kenapa Lewis Hamilton dari tadi nggak bisa nyalip Russell yang istilahnya pakai ban lama gitu ya. Mungkin ada faktor itunya. Mobilnya Russell lebih ringan 1,5 kilo. 1,5 kilo kalau di balapan itu sangat-sangat berat kayaknya. Mungkin kalau kita ya lah 1 kilo doang gitu ringan. Tapi kalau di balapan itu ngefek banget. Bisa lebih kencang 0,5 gitu kan. Jadi kurang lebih ya. Jadi lumayan ngefek. That's why akhirnya kemarin sayang banget Russell harus ke diskualifikasi. Di luar performanya yang sangat-sangat bagus dan pemilihan strategi yang bold, yang berani ya menurut gua. Sangat-sangat berani untuk George Russell one stop. Bayangin lu masuk di lap 11 men. Tapi lu mikir gua one stop aja lah 34 lap sekian gitu. Bodoh amat. Dia GG banget, berani banget gitu untuk bisa memutuskan hal tersebut, dan itu pemilihannya dia sendiri. Gue yakin strategi aslinya nggak gitu guys ya. Itu Russell doang kemarin kayaknya yang memutuskan seperti itu gitu. Gue nggak tahu, tapi menurut gue itu keputusan Russell. Karena kemarin juga Russell yang ada kan ngobrol di radionya. Coba pikirkan kalau kita one stop aja gitu kan. Ada kata-kata Russell kalau gitu, kayak gitu kalau nggak salah. Jadi kemarin saran dari Russell sendiri untuk melakukan one stop dan berhasil. Cuma ya itu tadi, sayangnya ya mungkin of course dia nyetir ya dia nggak tahu ya kalau mobilnya lebih ringan 1,5 detik. Jadi mungkin dia merasa wah mobil gua kenceng nih, padahal mobil dia lebih ringan 1,5 detik, 1,5 kilo gitu ya. Jadi ya sangat disayangkan. Sekali lagi Russell George menurut gua layak untuk menang guys. Don't get me wrong, Russell layak banget buat menang karena super drive kemarin. Di luar ternyata mobilnya lebih ringan ya. Itu kan kita nggak tahu gitu kan. But ya, sayang banget. A rule is a rule. Peraturan adalah peraturan. Dan ya Russell harus menelan pil pahit diskualifikasi teman-teman. Sama kayak Lewis dan Leclerc waktu di Cota ya, gue inget banget. Kediskualifikasi berdua gitu kan. Jadi ya sekarang mungkin giliran Russell. Russell padahal udah mau mendapatkan kemenangan keduanya di musim ini. Ternyata yang musim ini yang menang 2 kali malah Hamilton guys ya. Dan rezeki nomplok untuk Bapak Leclerc ya, kayaknya Leclerc setelah keapesan yang sangat-sangat brutal gitu ya di tiap race, dia kayaknya sekarang mendapatkan berkah, barokah gitu teman-teman. Dikasih, udah kemarin dikasih pole gitu kan, terus hari ini dikasih podium gitu. Jadi ya rezeki anak soleh untuk Charles Leclerc ya. Tapi sekali lagi Leclerc kemarin deserve podium juga menurut gua. Karena kemarin nyetirnya Leclerc juga bagus. Di stint awal-awal lah at least gitu ya. Gue gak tahu kenapa mobilnya caur di stint terakhir. Tapi at least bisa nahan Verstappen guys ya. Itu pencapaian yang menurut gue cukup oke lah ya untuk Ferrari. Mobil yang bisa dibilang lebih lambat dari Red Bull gak sih guys? Bisa kita bilang itu gak? Kita setuju gak kalau Ferrari lebih lambat secara data ya daripada Red Bull gitu. Jadi not bad kalau kemarin bisa nahan Verstappen ya. Mungkin karena Verstappen juga pakai ban medium lama ya. Nah, jadi keunggulan tersendiri untuk Charles Leclerc dengan ban hard ya. Jadi ya gue nggak tahu kenapa Verstappen kemarin dikasih ban medium di akhir stint. Mediumnya udah cukup lama, kayak hampir 20 lap bahkan, atau 20 lap lebih gue lupa. Yang jelas udah cukup tua mediumnya Verstappen. Bisa ngejar sih in the end. Maksudnya pace-nya akhirnya Verstappen akhirnya ngejar 0, sekian gapnya. Tapi nggak nyalip-nyalip. Sama kayak Norris, ketika Norris di belakangnya Verstappen tidak nyalip-nyalip guys ya. Jauh sebelum Verstappen di range DRS-nya Leclerc ya. Itu Norris sudah di range DRS-nya Verstappen berlap-lap lamanya tapi nggak nyalip-nyalip juga gitu. Jadi ya mungkin itu tadi. Mungkin alasannya karena Spa ngemajuin DRS. Seperti yang gue bilang, sayang banget kenapa DRS-nya dimajuin gitu ya. Sayang banget. Gue mending DRS-nya mundurin lagi biasa aja gitu. Karena lihat sendiri nggak ada salip-salipan jadinya gitu kan. Sayang banget. Ya hopefully F1 belajar dari tahun ini dan tahun depan dibalikin mundur lagi di DRS-nya ya. Itu aja kayaknya yang mau gue. Perez perlu dibahas nggak sih guys? Perez ya udahlah gitu kan. Tapi sedikit aja. Kemarin gue juga udah bahas untuk nge-kick Perez itu agak ribet kalau punya klausa yang mahal. Tapi kayaknya Red Bull udah confirm ya kalau ngelihat dari postingan sosial media yang gue lihat beberapa waktu belakangan ini dan barusan gitu ya.
Kalian kalau lihat Verstappen udah pulang bareng Ricciardo dari Spa, naik helikopter bareng. Jadi kayaknya kok indikasinya udah kesana ya. Yang mana Ricciardo yang akan menggantikan Perez gitu ya. Jadi Perez akan kemana? Gue nggak tahu. Apakah akan ke Vicar? Kayaknya enggak. Kayaknya Lawson yang ke Vicar. Gue nggak tahu juga. But we'll see teman-teman. Tapi sorry banget untuk Perez. Kemarin jujur Perez oke sebetulnya. Tapi bro, dari P2 gitu kan. Dari P2 dia turun ke P8. Jadi maksudnya menurut gue oke-nya itu dalam artian ya nggak jauh lah sama Max gitu ya. Tapi kalau dilihat-lihat lagi Max start dari P11 anjing, bener juga gitu kan. Jadi ya sorry banget Perez harus oke itu nggak cukup untuk drive Red Bull. Lu harus lebih dari oke gitu ya. Sergio Perez sekali lagi mohon maaf. Sepertinya mending ganti Lawson atau Daniel Ricciardo. Sepertinya Yuki nggak mungkin karena Yuki ikut sponsornya Honda, yang mana udah nggak kerja sama lagi sama Honda. Jadi sepertinya Yuki akan tertendang sooner or later teman-teman. Let's see aja nasib Yuki kayak gimana. Yang jelas Guan Yu Zhou tahun depan udah nggak mungkin ada di F1 kemungkinan besar gitu ya. Udah di NF kemarin gitu kan. Tiap balapan di belakang gitu kayak. Udahlah, mending Guan Yu Zhou ikut San Gelael aja di WRT gitu ya. Lu balapan endurance aja lah, Guan Yu Zhou, gue yakin lu bisa terkenal dah, yakin gue. Ikut San Gelael aja. Kalau perlu San Gelael ngumpulin pembalap-pembalap Asia gitu. Yuki atau Takuma Sato gitu. Compare barengin sama Guan Yu Zhou gitu ya. Bikin tuh endurance guys. Itu aja sih kayaknya. Sisanya mungkin gue nggak usah bahas lah guys ya, tim-tim lain, tim-tim bawah yang ya mereka gitu-gitu aja lah ya. Maksudnya Aston Martin, Vicar, apalagi ya Ricciardo jadi naik P10 ya karena Russell DNF. Ricciardo finish P11 kemarin, Alonso jadi naik P9, Perez jadi naik P7. Jadi Ricciardo kemarin dapat poin, jadi 1 poin untuk Vicar. Yuki start P20, finish P16 ya. P16 not a strong drive menurut gue buat Yuki, but ya yeah, it's okay. Yuki mending ke WRT aja kalau ditendang dari F1, it's okay. Masih banyak tempat yang akan menerima Yuki, gue yakin banget. And William Albon sempat menendang di awal-awal tapi ujung-ujungnya jelek juga, sayang banget. Dia harus finish P12 setelah Russell didiskualifikasi of course. Dan Haas yang gua tunggu-tunggu gitu. Biasanya bisa menunjukkan something yang spektakuler, tapi ternyata akhir-akhir ini balik ke settingan pabrik gitu ya. Ya mungkin mesin Ferrari gitu kali ya. Awal-awal kenceng, lama-kelamaan akan jelek gitu. Kayak Ferrari aslinya. Mungkin guys ya, gue gak tahu juga kenapa. But ya semoga Ferrari bisa comeback. Ya sebagai tifosi gue of course harus berharap demikian. But sekali lagi congrats untuk kalian fans Mercedes. Itulah gunanya pembalap yang strong dua-duanya. Satu kenapa, satu masih menang gitu guys ya. Bayangin kalau itu Hamilton terus bayangin Max Verstappen gitu deh, P1, terus Perez P7 gitu, P6 gitu. Terus Max ada apes diskualifikasi kayak Russell. Ya rugi gitu kan. Pereznya nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa membantu gitu kan. Jadi kalau ini kan kelihatan gitu, Mercedes Russell-nya di SQ, Lewis masih cover gitu. Jadi top notch gitu Mercedes. Gue harus akui sih Mercedes akhir-akhir ini kuat guys ya. Gue yakin Lewis Hamilton di dalam hati kecilnya ada menyesal dikit gitu ke Ferrari guys ya. Yakin gue. Tapi ya mungkin dia akan menyampingkan itu dan dia akan pengen jadi artis aja di Ferrari gitu guys. Kalau Ferrari pelan ya udah gitu. Yang penting gaji gue triliun gitu kan. Dia udah tua anyway gitu. Masa peaknya udah lewat lah ya bisa dibilang. Ya mungkin masih ada dikit gitu tapi kayaknya dia nggak perlu peduliin itu juga. Kalau Ferrari kenceng ya udah hoki dia. Kalau misalnya pelan ya at least masih ada di top 5 gitu ya kali ya. Masih ada lah gitu Lewis Hamilton kan. Ingat Mercedes pernah nggak juara sama sekali di tahun kemarin gitu. So ya itu aja. Thank you so much guys yang udah mendengarkan ocehan gue. Semoga seru. Semoga bisa menemani hari kalian. Untuk yang nanyain Bearman kapan, sabar. Mungkin besok, mungkin lusa. Pokoknya dalam minggu ini pasti update Bearman. Dan congratulations sekali lagi untuk Mercedes. Sayang banget turut berduka untuk Russell fans. Deserve win.
Gue harus akui, sayang banget tapi ternyata harus didiskualifikasi. Dan McLaren, Piastri lagi-lagi menunjukkan kekuatannya, walaupun awal stint jelek, akhir stint menjadi Lando Norris, tiba-tiba kencang banget gitu. Kebalikannya Ferrari awal stint yang kuat, akhirnya malah kurang gitu. Itu Ferrari harus bisa cari kenapa gitu ya. Oke, thank you so much. Itu aja hari ini dari gue. Terima kasih sekali lagi yang sudah menonton. Kalau ada yang miss, silahkan tulis aja di kolom komentar. Nanti gue akan bahas sama teman-teman di Turning Point di YouTube-nya F1 Speed. Jadi pastikan kalian nonton besok. Harusnya tayang tiap hari Selasa. So ya, thank you so much for watching and see you on the next video guys. Bye bye. Peace out. Stay safe and keep smiling racing. Ngasih